Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kiki Adat Pratama, dalam acara Surat Suara Demokrasi Rakyat. Kali ini kita kedatangan narasumber dari DPW PBB Provinsi Lampung, yakni Ketua DPW PBB Provinsi Lampung, Bang Setiawan Hasni. Halo Bang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi gimana Bang kabarnya? Sehat Bang? Alhamdulillah Mas, kabar sehat, baik. Gimana? Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Oke, untuk para Tribuners yang menyaksikan siaran streaming acara Surat Pekan ini, beliau yang kita undang dalam kesempatan kali ini yakni Ketua DPW PBB Provinsi Lampung. Kita akan mendiskusikan bagaimana eksistensi ya Partai Bulan Bintang besutan Bang Yusril ya, Bang Yusril Ihza Mahendra, yang kita ketahui mungkin beberapa waktu lalu PBB sempat menjadi pemenang di pemilu-pemilu yang sudah dilaksanakan. Namun tentu saat ini kita harus mengetahui bagaimana kiprahnya, eksistensinya PBB di Provinsi Lampung saat ini. Nah, mungkin langsung saja kita akan berbincang dengan Bang Setiawan Hasni. Oke, Bang Setiawan, mungkin kita bisa beranjak daripada eksistensi PBB di Provinsi Lampung sendiri. Saat ini secara umum seperti apa PBB di Provinsi Lampung, Bang? Silakan, Bang. Baik, terima kasih Mas Kiki dan pemirsa sekalian, terima kasih. Jadi saya selaku Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Lampung dalam hal ini tentu saja mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melakukan perbaikan-perbaikan serta pembenahan terhadap partai ini, karena memang saya sendiri akui, kami menyadari bahwa Partai Bulan Bintang di Provinsi Lampung ini bisa dikatakan belum sukses lah ya. Tapi saya bertekad dan kawan-kawan seluruh fungsionaris untuk menjadikan Partai Bulan Bintang ini partai yang dekat di masyarakat, yang akan menjadi siap mengemban daripada amanah masyarakat, memperjuangkan kepentingan masyarakat nanti di tingkatan Provinsi Lampung, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Tapi untuk saat ini memang Partai Bulan Bintang tidak punya perwakilan anggota legislatifnya di Provinsi Lampung. Sedangkan kalau infrastruktur yang sudah ter-SK-kan itu ada 10 di DPC, terus itu 5 lagi dalam proses ya, on progress. Kami mempunyai target bahwa dalam 1-2 bulan ini akan rampung, dan memang DPC yang sudah terbentuk itu ada beberapa daerah yang mempunyai keterwakilan di legislatif, jadi memang aktif dan memang mereka membenahi infrastruktur, dan beberapa daerah DPC itu sudah bisa dikatakan ada beberapa DPC itu yang sudah 50%-an infrastrukturnya di tingkatan kecamatan maupun di tingkatan ranting kelurahan atau desa. Demikian saya kira gambaran singkatnya Mas Vicky untuk keadaan dan infrastruktur DPW Provinsi Lampung, Partai Bulan Bintang Provinsi Lampung ini. Oke, Bang, mungkin kan tadi kita sempat juga mendengar bahwa Bang Setiawan menyebutkan mungkin PBB di Provinsi Lampung sendiri masih terbilang belum sukses, begitu Bang ya? Iya. Nah, kira-kira Bang, dengan mungkin usia partai yang tidak kalah cukup lamanya gitu kan, apa sih Bang yang menjadi hambatan atau kesulitan sendiri untuk Partai Bulan Bintang di Provinsi Lampung khususnya Bang? Iya, jadi betul ini Mas Kiki, ini seperti yang saya katakan tadi bahwa di Provinsi Lampung ini
pernah melahirkan anggota legislatif di DPRD provinsi di pemilu pertama setelah reformasi tahun 99. Itu satu porsi, dan setelah itu memang Provinsi Lampung atau di anggota legislatif di DPRD provinsi dari 99 itu tidak ada lagi gitu. Jadi memang itu satu tantangan yang besar untuk kami. Sedangkan memang kami bisa katakan bahwa Partai Bulan Bintang ini sudah berdiri dari tahun 98, persisnya 17 Juli 1998. Jadi begitu reformasi itu para tokoh-tokoh Islam sepakat untuk mengadakan atau mendirikan partai, yaitu Partai Bulan Bintang, yang juga pelanjut daripada perjuangan Partai Masyumi yang menjadi pemenang, salah satu partai besar pemenang pemilu di tahun 1955. Jadi kalau kendala kenapa Partai Bulan Bintang Provinsi Lampung ini agak kurang sukses, saya kira banyak hal. Ya tentu saja kami harus introspeksi, kami tidak bisa menyalahkan masyarakat, konstituen, umat, dan lain-lain, tapi kami harus tentu saja akan introspeksi diri kenapa. Jadi yang saya evaluasi bersama kawan-kawan bahwa kami tidak mempunyai selama ini kedekatan langsung ke masyarakat melalui infrastruktur. Jadi kepengurusan tidak terbentuk dengan baik sampai ke tingkatan yang terbawah. Nah, itu menjadi tugas saya saat ini. Saya sadari penuh itu, bahwa itu adalah bagian dari permasalahan dari Partai Bulan Bintang ini, kenapa tidak bisa eksis atau tidak besar di Provinsi Lampung ini. Nah, jadi itu saat ini yang kami benahi betul, sehingga program-program daripada DPP pengurus pusat yang kita ketahui ketua umumnya adalah seorang pakar hukum besar, yaitu Profesor Yusril Iza Mahendra, dan program-program itu banyak untuk PBB terhadap masyarakat, dan itu yang harus terdistribusikan baik secara informasi pada masyarakat bahwa apa sih maksud dan tujuan, visi dan misi partai ini gitu. Saya kira itu bagian dari kendala-kendala yang sudah kami evaluasi dan inventarisir, Mas Kiki. Artinya memang tentu dengan beberapa evaluasi, dengan beberapa catatan yang sudah mungkin diinventarisir oleh DPW PBB Provinsi Lampung, tentu ada cara-cara mungkin Bang ya, yang bakal nanti kita perbaiki gitu ke depan Bang. Nah mungkin salah satunya Bang, apa sih Bang yang mungkin bisa nanti menunjang supaya masyarakat itu mengenal betul PBB itu partai yang seperti apa, dan mereka mungkin bisa nanti untuk menyuarakan melalui Partai Bulan Bintang aspirasinya gitu Bang. Ya baik, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa banyak visi-misi partai ini yang tentu saja untuk sebuah kebaikan, kemajuan daripada bangsa ini, karena tentu saja tujuan daripada kita berbangsa dan bernegara ini bagaimana kita menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, menjadi bangsa yang adil dan sentosa serta penuh dengan berkah daripada Yang Maha Kuasa. Nah, jadi itu memang tercantum di dalam tafsir azas Partai Bulan Bintang itu sendiri. Partai ini adalah partai yang berasaskan Islam dengan sangat mengakui dan memperjuangkan tetap bersatunya dalam wadah NKRI ini. Nah, jadi ini akan menjadi sesuatu yang perlu kami sampaikan ke masyarakat, bahwa insya Allah kalau partai ini nanti bisa dipercaya
menjadi partai yang bisa membawa perubahan, gitu, akan bisa menempatkan kader-kadernya baik di legislatif maupun eksekutif. Tentu saja, insya Allah kami tidak lari daripada fitrah-fitrah partai tersebut, akan memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan dan kemajuan bangsa kita ini. Jadi tentu saja hal ini untuk menyampaikan kepada masyarakat itu, selain kami menggunakan infrastruktur ataupun fungsionaris kader-kader partai yang ada, yang rekrut ataupun yang memang loyalis, karena tentu saja PBB itu karena dia adalah pelanjut daripada perjuangan Partai Masyumi pada 1955 itu, banyak loyalis-loyalis yang masih setia terhadap Partai Bulan Bintang ini. Nah, mereka nanti akan diberikan pemahaman bagaimana untuk menyampaikan visi dan misi partai ini dan bagaimana berkontribusi terhadap masyarakat, seperti itu, Mas. Dan tentu saja peran media sangat-sangat penting, dan kami sangat mengharapkan untuk bisa bekerja sama untuk sama-sama berjuang untuk kemajuan daerah kita ini, khususnya Provinsi Lampung ini. Kami selaku partai politik tentu saja akan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah bagaimana supaya kepentingan masyarakat itu bisa terakomodir. Nah, begitu juga mungkin media akan menjadi penyeimbang dan bisa mempublikasikan program-program kami itu. Itu saya kira, Mas. Oke. Bang, mungkin kan untuk kita bisa salah satu infrastruktur tadi ya, kalau kita sebut infrastruktur daripada partai PBB sendiri mungkin belum terlalu baik gitu sampai bisa dikenal kepada masyarakat. Nah, mungkin langkah kita, Bang, kita ketahui bahwa struktur kepengurusan yang ada di Lampung masih kurang 4 gitu, Bang ya, untuk PBB, Bang ya. DPC ya, untuk DPC ya, DPC. Nah, mungkin langkah-langkah kita, Bang, untuk supaya kepengurusan ini, bagian daripada infrastruktur ini bisa terpenuhi seperti apa, Bang? Adakah target-target kita untuk memenuhi struktur kepengurusan ini? Kalau ada itu seperti apa dan kapan itu untuk waktunya, Bang? Iya. Jadi untuk pembenahan infrastruktur khususnya pada tingkat DPC, memang ini sudah masuk ke tahun pertama dari kepengurusan yang saya pimpin ini. Jadi saya kira memang dari awal kami itu sudah mempunyai target-target, tapi memang agak terhambat untuk pencapaian target tersebut karena yang seperti kita ketahui bersama, kita dilanda oleh sebuah pandemi yang cukup serius menurut saya, dan tentu saja kita mengikuti himbauan-himbauan dari pemerintah untuk tidak melakukan pertemuan secara langsung gitu, kontak fisik. Nah, itu kemarin salah satu kenapa dalam 1 tahun ini ada beberapa DPC yang belum terbentuk. Dan untuk berikutnya memang kami sudah mempunyai target-target untuk menyelesaikan, merampungkan itu pada tingkatan DPC itu dalam 1-2 bulan ini. Kami sudah memberikan tugas-tugas kepada beberapa koordinator cabang untuk turun ke daerah, coba untuk mencari daripada simpatisan atau masyarakat yang ingin bergabung, berkiprah, berjuang bersama di dunia politik ini. Tentu saja melalui momen yang hari ini sangat tepat ini yang difasilitasi oleh Tribun Lampung dan Mas Kiki. Saya juga meminta atau saya juga menyampaikan kepada masyarakat, ada beberapa daerah yang di tingkatan DPC-nya yang memang belum, seperti Metro, Mesuji, Tulang Bawang Barat. Nah, itu belum ada kepengurusan di tingkatan DPC. Nah, kalau memang ada masyarakat yang memang terpanggil ingin berjuang bersama-sama, misalkan Partai Bulan Bintang di Provinsi Lampung ini, ya tentu saja kami sangat welcome gitu, berharap untuk bisa bergabung bersama dalam perjuangan ini. Nah, itulah target-targetnya Mas Kiki. Jadi insya Allah pembenahannya kami memang melakukan secara
apa namanya internal, yaitu kami bentuk koordinator-koordinator yang akan terjun langsung. Terus itu kami juga ya melalui media seperti ini yang kami sampaikan bahwa ada masyarakat terpanggil untuk berjuang bersama-sama untuk membesarkan Partai Bulan Bintang di Provinsi Lampung itu. Ya itu. Kalau untuk waktunya sendiri Bang, mungkin di bulan apa nih Bang? Maksudnya target kita supaya kuota kepengurusan itu bisa selesai gitu Bang. Untuk target itu kami sudah bahas bahwa koordinator yang kami bentuk, koordinator cabang untuk membentukan DPC itu dalam 1 bulan ini mereka harus sudah memberikan laporan kepada saya, sudah ada terbit surat mandat pembentukan. Jadi 1 bulan ini saya kira insya Allah sudah berjalan. Apa yang kami bentuk yaitu koordinator cabang tersebut sudah melakukan pendekatan ke beberapa tokoh-tokoh di daerah-daerah yang memang belum terbentuk tersebut. Terus itu dalam 1 bulan ini, kalaupun memang sudah terbit mandatnya, insya Allah saya kira si 1 bulan untuk terbit SK itu sudah selesai. Jadi 2 bulan dari sekarang ini saya kira sudah harus rampung itu di tingkatan DPC, karena on progress adalah harus sampai pada targetannya, sampai pada nanti pada tingkatan terbawah yaitu tingkat RT dan RW. Gitu Mas Diki. Oke. Bang, berarti bisa dikatakan PBB Provinsi Lampung untuk 2 bulan ini membuka rekrutmen besar-besaran nih Bang, yang ada untuk DPC gitu Bang ya. Ya betul, dan bukan hanya DPC ya Mas Diki. Jadi dalam struktur kepengurusan Partai Bulan Bintang itu ada 8 badan otonom yang mempunyai pertanggungjawaban secara vertikal tapi membackup daripada setiap tingkatannya seperti DPW. Itu ada juga 8 badan otonom, itu belum semuanya terisi gitu. Terus itu ada beberapa badan-badan seperti Bapilu, tapi kalau Bapilu sudah ada di Provinsi Lampung, Bapilu. Terus itu ada kelembagaan-kelembagaan lain yang tentu saja banyak sekali yang masih perlu kami benahi, dan kami menghimbau kepada masyarakat, dan kami welcome sekali kepada masyarakat untuk bagaimana bisa bergabung bersama-sama dengan kami membesarkan Partai Bulan Bintang ini. Jadi banyak sekali Mas Diki, masih banyak sekali struktur-struktur organisasi atau kepengurusan yang ada di tingkatan provinsi, bahkan atau di cabang, atau nanti sampai pada tingkatan RT, RW segala. Ya. Gitu Mas. Oke, artinya memang kita ingin supaya infrastruktur ini menjadi hal yang utama gitu Bang ya, untuk supaya bagaimana Partai Bulan Bintang ini bisa berkiprah menjelang nanti untuk pemilu 2024 gitu Bang. Nah, ngomong-ngomong soal pemilu 2024 Bang, tentu kita ingin mengikuti kontestasi tersebut. Nah, kalau dari Bang Setiawan sendiri, sudahkah ada kita menyiapkan kader-kader kita untuk mengikuti nanti, untuk disiapkan mengikuti kontestasi itu, atau seperti apa Bang? Ya Mas, jadi ya tentu saja, jadi selain tugas terbesar saya itu adalah bagaimana membesarkan Partai Bulan Bintang ini di Provinsi Lampung, selain infrastruktur, karena akan menyambut verifikasi faktual nanti untuk menjadi partai peserta pemilu. Terus itu tentu saja nextnya adalah bagaimana kader-kader Partai Bulan Bintang Provinsi Lampung ini akan berkiprah di jabatan-jabatan eksekutif dan jabatan legislatif. Nah, tentu saja kami mempunyai target-target dan mempunyai cara-cara untuk mencapai daripada targetan kami itu. Jadi ya saya dan kawan-kawan yang lain tentu saja sudah menyiapkan kader-kader potensial untuk bisa mengisi kursi-kursi legislatif tersebut ataupun eksekutif nantinya. Nah, jadi bukan hanya menjadi partai peserta pemilu,
tapi juga menjadi partai yang mempunyai kekuatan, mempunyai power, membawa misi-misi Partai Bulan Bintang ini untuk kesejahteraan dan kemajuan di daerah kita ini gitu. Jadi itu saja, kader-kader tersebut insya Allah sangat potensial untuk bisa bertarung nanti di 2024. Oke. Berapa Bang mungkin target untuk kita bisa meraih kursi di legislatif gitu Bang? Apa satu fraksi atau berapa? Nah ini gimana nih Bang? Ya, jadi target itu setiap daerah pemilihan kami harus ada satu di provinsi ini. Jadi targetnya setiap daerah pemilihan itu harus ada satu kursi untuk Partai Bulan Bintang. Dan itu sudah terpopulasikan. Saat ini insya Allah kami sudah mempersiapkan dan sudah matang untuk di 3 DP gitu. Kami sedang mempersiapkan beberapa DP yang lainnya untuk mencapai target kami itu gitu. Oke, artinya memang persiapan itu sudah kita tempa dari sekarang Bang ya, untuk supaya bagaimana kursi itu betul-betul bisa kita raih gitu Bang ya, di 15 kabupaten kota nih Bang. Iya, betul. Jadi kalau tidak berubah nanti nanti keputusan pemilu dari 2024 oleh KPU sama seperti dulu bahwa ada 7 DP daerah pemilihan. Kami sudah mempersiapkan kader-kader potensial kami itu saat ini sudah ada 3 di DP itu yang kami sudah benar-benar matangkan gitu, akan siap bertarung timnya di situ. Jadi kami bentuk tim untuk mempersiapkan kader-kader itu di situ. Ada beberapa orang yang sudah kami persiapkan itu saat ini sudah ada di 3 DP yang kami benar-benar persiapkan. Dan selain pembangunan infrastruktur itu di daerah-daerah yang memang akan menjadi basis-basis kami, target-target kami itu ya itu kami akan selalu benahi gitu. Apa mungkin Bang Setiawan juga nanti bakal ikut dalam kontestasi itu Bang? Ada rencana tuh Bang? Iya, jadi tentu saja Mas. Jadi saya akan punya pertanggungjawaban yang besar terhadap konstituen, terhadap DPP yang memberikan amanah ini pada saya. Jadi saya memang sudah oleh Ketua DPP, Ketua Umum yaitu Pak Profesor Yusri Iza Mahendra diberikan amanah untuk membesarkan partai ini. Saya selaku kader tentu saja kalau memang minta atau memang ditugaskan harus terjun, ya harus nanti masuk di dalam pencalekan, ya tentu saja Mas. Jadi memang itu bagian dari kewajiban saya kira itu Mas Kiki. Oke. Bang, mungkin secara umum tadi kita sudah gambarkan bagaimana kondisi eksistensi ya PBB Provinsi Lampung hari ini, kemudian bagaimana wacana ke depan. Nah, dari semua yang sudah disampaikan tadi, harapan yang betul-betul ingin seorang ketua DPW PBB Provinsi Lampung ini bisa dicapai seperti apa Bang? Harapannya supaya memang masyarakat itu betul-betul support kepada Partai Bulan Bintang. Iya. Tentu saja kami merumuskan strategi bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap konstituen, yaitu kepada masyarakat, supaya mereka memberikan kepercayaan kepada Partai Bulan Bintang ini gitu, untuk bisa berkiprah besar di Provinsi Lampung ini. Dan syukur-syukur kalau memang targetnya itu DPP sudah menargetkan juga harus menjadi partai besar di tahun 2024 itu. Jadi ya harapan kami kepada masyarakat, pertama mari bergabung lah ya, berjuang bersama-sama di Partai Bulan Bintang ini. Partai ini sebenarnya adalah bagian dari lanjut perjuangan Masyumi. Tokoh-tokoh Masyumi itu adalah founding father daripada bangsa ini. Seperti yang kita ketahui bahwa
ada beberapa tokoh-tokoh besar di Masyumi itu yang merumuskan kemerdekaan daripada Republik Indonesia ini. Dan tentu saja partai ini akan selalu, harapan akan selalu eksis, akan selalu dicintai oleh masyarakat, ikut mensupport dari partai yang berasaskan Islam ini, karena tentu saja insya Allah tafsir-tafsir ajas dan visi misi daripada partai ini akan menjadi tujuan daripada setiap kadernya untuk memperjuangkan nanti bagaimana membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang maju, yang sejahtera dan berkeadilan gitu. Begitu juga di Provinsi Lampung ini, partai ini akan sangat komit karena sudah tergariskan di dalam cita-cita perjuangannya bagaimana supaya bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar gitu, dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu saja harapan kami Partai Bulan Bintang khususnya di Provinsi Lampung ini mengajak masyarakat untuk berjuang bersama memperjuangkan Partai Bulan Bintang ini ke depan. Karena Partai Bulan Bintang ini saya akui bahwa saat ini mengalami surut, tapi tentu saja roda itu akan selalu berputar, ada waktunya insya Allah akan kembali besar, partai ini akan besar kembali, akan dicintai oleh masyarakat Provinsi Lampung, bahkan masyarakat Indonesia. Tahun 98 itu, 99 itu partai ini termasuk partai yang mempunyai kiprah terhadap seperti yang kita ketahui, Profesor Yusril itu pernah menjadi calon presiden, Mas Kiki, mungkin. Yeah. Mas Kiki nggak ingat mungkin itu, atau masih kecil gitu ya. 99 itu beliau sempat menjadi calon presiden, gitu, sempat menjadi calon presiden. Bahkan kalau menurut cerita beliau, dan itu sering beliau ekspos di media, di kesempatan-kesempatan di umum, bahwa waktu itu beliau itu satu-satunya menjadi calon presiden sesuai dengan ketentuan-ketentuan batas waktu pada tanggal batas waktu itu, dan dia hanya satu-satunya yang memasukkan berkas sampai pada jam 00 itu. Tapi ya ternyata ada perubahan di waktu paripurna itu diumumkan. Itu ada 3 seperti yang kita ketahui, yaitu Ibu Megawati, terus itu Gus Dur dan Prof. Yusril Iza Mahendra. Nah, karena itulah sebuah kebesaran jiwa daripada Profesor Yusril, beliau akhirnya memberikan kesempatan kepada Gus Dur dan Ibu Megawati untuk melanjutkan. Jadi dia bukan tidak terpilih, tapi karena dia merasa masih muda, masih banyak senior-seniornya yang bisa berjuang berkiprah untuk membangun bangsa ini, dia mungkin bisa berkontribusi di bawahnya gitu, sehingga beliau menarik diri dalam pencalonan tersebut. Nah, itu menunjukkan bahwa Partai Bulan Bintang ini sempat eksis dan besar gitu loh. Dan ke depan saya kira itu insya Allah nanti dengan didukung oleh masyarakat, Partai Bulan Bintang ini akan kembali besar, Mas. Oke, terima kasih. Itu para Tribuners, bagi siapapun yang ingin bergabung dengan Partai Bulan Bintang, silahkan langsung main saja ke kantor DPW PBB Provinsi Lampung, begitu Bang ya? Ya, betul. Jadi alamat kami itu ada di Jalan Urip Sumarjo nomor 20F. Kalau dari Rumah Sakit Urip Sumarjo itu paling hanya berjarak sekitar 100 meter ya, kalau dari Jalan Zainal Abidin. Tapi kalau dari Bypass itu sebelum rumah sakit atau sebelum SPBU, di sebelah kanan jalan. Nah, jadi kami dalam kesempatan ini mengajak semua masyarakat, lapisan masyarakat di Provinsi Lampung ini untuk mari bergabung berkiprah bersama kami membangun bangsa ini. Tokoh-tokoh mudanya banyak. Saya memang memberikan peluang jatah yang besar terhadap
kaum muda, tokoh-tokoh muda dari dalam pengurusan DPW itu sendiri, 60% itu kepengurusan itu adalah tokoh-tokoh muda gitu. Dan seperti Andika Mahesa itu menjadi wakil ketua di DPW Provinsi Lampung ini. Nah, jadi tentu saja untuk kaum milenial, mari bergabung bersama kami. Nanti ada juga wadah, yaitu Pemuda Bulan Bintang, bisa lebih bisa eksis lagi kalau mau bergabung ke sana untuk ditempa dulu dalam pengkaderan di wadah tersebut. Nah, itu Mas Kiki. Oke, terima kasih. Mungkin kita sudah cukup lama berbincang-bincang membahas bagaimana kiprah Partai Bulan Bintang di Provinsi Lampung. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Bang Setiawan, terima kasih sudah berkenan hadir dalam diskusi kita. Mudah-mudahan Abang sehat selalu dalam kondisi pandemi ini. Saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Mungkin bisa beri satu closing statement Bang untuk masyarakat Lampung khususnya, supaya memang benar-benar mereka memiliki keyakinan yang kuat supaya atau ada yang ingin bergabung atau memang mensupport gitu Bang. Baik Mas, jadi saya sampaikan kepada masyarakat khususnya Provinsi Lampung, politik itu sesuatu yang sangat penting gitu, karena politik itu akan melahirkan kader-kadernya baik di legislatif ataupun eksekutif. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa ini dalam peraturan atau undang-undangnya bahwa penguasa ataupun jabatan-jabatan publik itu diisi oleh jabatan-jabatan dari tokoh-tokoh politik atau dari politik, dari momen-momen politik. Nah, sedangkan kekuasaan itu sendiri akan mempunyai dampak yang besar. Dia akan mampu merubah segala sesuatunya secara signifikan dari kebijakan-kebijakannya. Baik itu dari sisi kehidupan kita sehari-hari, terus itu arah kebijakan daripada pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan seluruhnya, segala sesuatunya yang menyangkut kita di dunia ini dalam berbangsa, bernegara khususnya. Jadi sangat-sangat penting berpolitik itu. Nah, untuk itu mari kita jangan apatis terhadap politik ini. Kalau saat ini banyak hal-hal yang sekiranya mungkin yang kurang pas, dilihat tidak elegan yang dilakukan oleh orang-orang politik itu, ingatlah bahwa politik itu bisa diisi oleh siapapun. Jadi kalau Anda berpikir bahwa itu tidak pas, masuklah ke dalamnya untuk membenahi itu. Orang-orang baik tentu saja keputusannya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik, akan membawa keselamatan dan kemaslahatan untuk bangsa dan negara ini. Jadi mari jangan musuhi politik itu, jangan jauhi politik itu, bahkan masuk dan berkiprahlah di politik itu. Saya kira itu Mas. Oke, terima kasih banyak Bang Setiawan yang sudah memberikan satu closing statement yang sangat baik. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa lagi dalam mungkin acara-acara selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners, itulah tadi hasil pembahasan kita mengenai kiprah DPW PBB Provinsi Lampung. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pekan kali ini. Mungkin kalau ada salah-salah kata pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.